Ada gambar siapa ya? Kok kakek-kakek? Kakeknya Ustazah jangan-jangan? Kakeknya kita semua, nak. Ada gambar atau foto seorang tokoh yang luar biasa hebat. Oh, jempolnya 2 nggak cukup. Jempolnya banyak untuk bapak ini. Namanya adalah Ki Hajar Dewantoro. Coba diulang, sayang. Ki Hajar Dewantoro. Dia itu seorang pahlawan yang telah berjuang. Emang ikut perang, Us? Ikut perang melawan penjajah, membela rakyat Indonesia. Keren sekali beliau ya. Boleh pakai beliau sebagai tanda hormat. Kalau Ustazah lupa pakai kata dia, maaf ya, nak ya. Jadi dulu waktu Indonesia masih dijajah, belum merdeka, anak-anak Indonesia itu tidak boleh bersekolah. Seperti sekarang teman-teman bersekolah kan? Ada sekolah TK, ada yang SD, ada kakak SMP, semua kalau pagi-pagi bersekolah. Kalau zaman dulu tidak boleh, nak. Yang bersekolah hanya orang-orang tertentu, yaitu anaknya para penjajah, orang-orang Belanda, sama anaknya orang-orang kaya, misalkan anaknya raja, lalu keluarganya raja, itu baru boleh bersekolah. Kalau orang seperti biasanya, orang biasa saja tidak boleh bersekolah. Kasihan kan? Terus dulu anak-anak pada tidak bisa membaca dong, Us. Tidak bisa membaca. Mereka tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Makanya dijajah karena tidak pintar, tidak bersekolah. Kasihan ya. Lalu Ki Hajar Dewantoro merasa kasihan melihat ini. Beliau itu anak orang kaya. Ki Hajar Dewantoro adalah keluarga kaya. Beliau boleh bersekolah. Jadi beliau itu dulu bersekolah bersama anak-anak Belanda. Hanya orang-orang tertentu yang boleh. Kalau Ki Hajar Dewantoro karena orang kaya dari lingkungan ningrat, namanya ningrat, orang-orang yang kaya raya, terhormat, maka beliau boleh bersekolah. Karena beliau boleh bersekolah, beliau menjadi orang yang pintar, belajar banyak di sekolah. Kemudian setelah menjadi orang pintar, beliau berjuang bagaimana caranya agar teman-teman saya, orang anak-anak Indonesia juga menjadi pintar seperti saya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantoro ini hebat. Dia berjuang. Dia itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Biarin aja teman-teman pada gak pintar, yang penting aku pintar. Gak begitu dia. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini jiwa pahlawannya keren. Nah ini teman-teman besok kalau sudah besar harus punya jiwa kepahlawanan, suka menolong, kan, membantu orang lain yang susah, seperti Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dia memperjuangkan agar anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Lalu bagaimana penjajahnya ketika Ki Hajar Dewantoro berbuat seperti itu? Para penjajahnya marah. Dia marah, tidak suka dengan Ki Hajar Dewantoro. Lalu dia apain, Ustazah? Lalu dia ditembak? Belum, tidak ditembak. Lalu Ki Hajar Dewantoro sama penjajahnya diusir. Dia suruh pergi. Namanya diasingkan. Nah, Ki Hajar Dewantoro bercerita sendiri bagaimana beliau diasingkan. Mau Ustazah kasih lihat? Ustazah kasih lihat ya, waktu Ki Hajar Dewantoro bercerita ketika beliau diasingkan, disuruh pergi, diusir sama penjajah. Lihat ya.
yang sudah tadinya diintip-intip, ditakut-takuti itu tertangkap ketiga-tiganya. Dan putusan pemerintah sudah dijatuhkan, yaitu saya di internir ke Bangka, Dr. Cipto ke Banda, sedangkan Dr. Daus Dekker ke Timur Kupang. Tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Waktu itu usia Pak Hajar berapa tahun, Pak? Waktu itu saya berumur 24 tahun. Saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup oleh 2-3 orang serdadu saja. Apa betul, Pak? Pada waktu itu saya ada di Bandung. Memang pusat dari aksi kita Bandung. Yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30-40 serdadu dengan bayonet terhunus. Tapi di Bandung waktu itu ada banyak serdadu-serdadu sehingga Bandung menjadi kota militer. Ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 serdadu dari Cimahi. Karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa. Pada waktu itu, Ibu dan Pak Hajar pengantin baru. Untung kita dapat sokongan dari berbagai golongan, umpamanya Bubu Tomo, Tarekat Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita para istri dapat turut ke Islam. Begitu nak ceritanya dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi waktu Ki Hajar Dewantoro sudah sepuh, sudah kakek-kakek, dia bercerita bagaimana dulu waktu beliau diusir. Waktu umur berapa kata Ki Hajar Dewantoro? Berumur 24 tahun. Nah, beliau diusir, suruh pergi. Nah, Ki Hajar Dewantoro meminta kepada penjajah agar beliau diusirnya ke Belanda aja katanya. Kenapa minta diusir ke Belanda? Karena Ki Hajar Dewantoro mau belajar lagi di sana, mau tetap berjuang meskipun sudah dimarahi, diusir. Ki Hajar Dewantoro pantang menyerah, lanjut terus perjuangannya. Hebat ya? Enggak habis diusir lalu Ki Hajar Dewantoro udah aku nyerah aja daripada aku diusir. No, perjuangan harus tetap berlanjut. Nah, setelah diasingkan beberapa tahun, Ki Hajar Dewantoro di sana belajar banyak ilmu dari orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Lalu ketika pulang lagi, Ki Hajar Dewantoro sudah siap berjuang lagi. Ki Hajar Dewantoro membuka perguruan atau membuka sekolah namanya Taman Siswa. Sampai sekarang masih ada nak sekolah Taman Siswanya Ki Hajar Dewantoro. Nah, di situ untuk apa Ustazah Taman Siswa? Banyak bunga-bunganya, ada perosotan. Bukan itu, ganteng dan cantik. Taman Siswa itu nama sekolah. Jadi di Taman Siswa ini semua bisa bersekolah. Meskipun bukan anak orang kaya, bukan anaknya raja, orang biasa saja, semua boleh bersekolah di situ. Nah, hebat kan? Karena jasanya Ki Hajar Dewantoro, rakyat biasa bisa bersekolah. Jadi semua anak bisa belajar membaca, belajar menulis, berhitung. Kemudian lama-lama anak-anak Indonesia menjadi pintar karena bersekolah. Lalu mereka sudah tidak bisa dibodohi lagi karena sudah banyak belajar, sudah banyak ilmu. Seperti itu nah. Jadi Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan rakyat Indonesia agar bisa bersekolah. Maka dari itu
Ki Hajar Dewantoro disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahirnya tanggal 2 Mei. Besok nih, sebentar lagi, pas hari Sabtu tanggal 2 Mei-nya. Maka dari itu, pada tanggal 2 Mei, kita semua seluruh Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai tanda hormat kepada Bapak Hajar Dewantoro atau Ki Hajar Dewantoro, sebagai rasa terima kasih hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita harus bilang terima kasih. Tapi gimana katanya Ki Hajar Dewantoronya sudah meninggal. Betul nak, sudah meninggal. Beliau sudah meninggal ketika umur 69 tahun, dimakamkannya di Yogyakarta. Lalu kalau kita mau terima kasih gimana Kita bisa mendoakan Ki Hajar Dewantoro. Semoga Ki Hajar Dewantoro semua kebaikannya, seluruh jasa-jasanya diterima oleh Allah dan dibalas dengan surga. Amin. Semoga Ki Hajar Dewantoro diberi balasan yang indah sama Allah, karena jasanya banyak sekali sama kita semua, sama rakyat Indonesia. Seperti itu sayang. Hari ini sejarah tentang Ki Hajar Dewantoro. Siapa Ki Hajar Dewantoro? Bapak Pendidikan Nasional. Nanti setelah ini ada lagi bersama Ustazah Rati. Apalagi ya? Nanti ya. Kita lihat sama-sama. Mau ngapain sih Ustazah Rati ini? Ki Hajar Dewantoro lagi hari ini. Karena spesial untuk Ki Hajar Dewantoro.